menjelaskan mengenai pengertian membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah suatu kegiatan membaca untuk memahami isi bacaan atau teks secara menyeluruh dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman. Seseorang dapat dikatakan memahami suatu isi bacaan dengan baik dilihat dari kemampuannya untuk menangkap arti kata dan ungkapan yang digunakan oleh penulis, kemudian kemampuannya untuk menangkap makna baik secara tersirat maupun tersurat, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk membuat kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan membaca pemahaman. Menurut Ekwall yang dikutip oleh Abdurrahman dalam jurnal Tria dan Ludmilla tahun 2015 halaman 6 mengatakan bahwa terdapat beberapa tujuan membaca pemahaman, antara lain yang pertama untuk mengenal ide pokok, yang kedua untuk mengenal detail yang penting, yang ketiga untuk mengembangkan imajinasi visual, yang keempat untuk menafsirkan isi suatu bacaan, yang kelima untuk mengikuti petunjuk dan arahan dari buku, yang keenam untuk mengenal organisasi bacaan. Selanjutnya yang terakhir yang ketujuh adalah untuk membaca kritis. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam membaca pemahaman. Menurut McLaughlin dan Allen dalam jurnal Tria dan Ludmilla tahun 2015 halaman 7, prinsip-prinsip dalam membaca pemahaman diawali dengan pemahaman, keseimbangan, kemahir aksaraan, lalu ada guru yang profesional, membaca yang baik, konteks yang bermakna, kemudian manfaat membaca. Selanjutnya ada perkembangan kosakata dan pembelajaran, lalu ada pengikutsertaan, kemudian ada strategi dan keterampilan membaca, dan yang terakhir adalah asesmen yang dinamis. Selanjutnya adalah tingkat membaca pemahaman. Terdapat 4 tingkat dalam membaca pemahaman. Yang pertama adalah pemahaman literal, yang kedua adalah pemahaman interaktif, yang ketiga adalah pemahaman kritis, yang keempat adalah pemahaman kreatif. Ini saya akan menjelaskan tingkat pemahaman literal. Kemampuan membaca literal merupakan kemampuan pembaca untuk menangkap suatu isi bacaan yang tertera secara tersurat atau tertulis. Artinya pembaca hanya berusaha untuk menangkap informasi yang terletak secara literal dalam bacaan dan tidak berusaha untuk menangkap makna yang lebih dalam lagi, yakni makna tersiratnya, baik pada tatanan antar baris, apalagi makna yang terletak di balik barisannya. Hal ini digunakan sebagai dasar untuk mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dalam keterampilan membaca pemahaman literal. Terdapat beberapa unsur-unsur dalam keterampilan membaca pemahaman literal. Antara lain adalah keterampilan mengenal kata, lalu ada keterampilan mengenal kalimat, kemudian ada keterampilan mengenal paragraf, kemudian ada keterampilan mengenal unsur detail, kemudian ada keterampilan mengenal unsur urutan, kemudian ada keterampilan untuk menjawab pertanyaan seperti apa, siapa, kapan, dan di mana, kemudian ada keterampilan untuk menyatakan kembali unsur urutan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai tingkat pemahaman interpretatif. Pada kegiatan membaca interpretasi merupakan kegiatan membaca yang memiliki tujuan agar para pembaca memiliki kemampuan untuk menganalisis makna atau menafsirkan maksud pengarang yang tersirat di dalam sebuah bacaan, membedakan kalimat penjelas dan kalimat utama, serta menjelaskan hubungan sebab dan akibat yang terdapat dalam kata yang dapat diambil dari dua paragraf. Membaca interpretasi diadakan di sekolah dasar terutama bertujuan agar para siswa sekolah dasar mampu membangkitkan daya imajinasinya sehingga mereka mampu berpikir dan berimajinasi secara kreatif. Membaca interpretasi meliputi pembuatan simpulan seperti gagasan utama dalam bacaan, hubungan sebab akibat, atau menganalisis seperti tujuan pengarang menulis sebuah bacaan, meringkas isi bacaan, dan penginterpretasian bahasa figuratif atau bahasa kiasan. Baik, selanjutnya yaitu pemahaman kritis. Pemahaman kritis ini merupakan pemahaman di mana pembaca dituntut untuk menganalisis secara mendalam dan mengevaluasi isi teks bacaan yang telah dibacanya, serta kemampuan pembaca dalam mengolah bahan bacaan secara kritis untuk menemukan keseluruhan makna bahan bacaan. Selanjutnya yaitu ada pemahaman kreatif.
Pemahaman kreatif ini merupakan tingkatan tertinggi dari kemampuan seseorang, di mana pembaca tidak hanya membaca makna tersurat, makna baris, dan makna di balik baris, tetapi juga kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman. Dibagi menjadi 4, yaitu ada faktor psikologis, faktor intelektual, faktor lingkungan, dan faktor psikologis. Nah, yang pertama ini yaitu ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini faktor yang mencangkup kesehatan fisik seperti gangguan pada berbicara, pada pendengaran, pada penglihatan yang dapat memperlambat kemajuan membaca anak. Terus selanjutnya itu ada keterbatasan neurolis, yaitu jenis kelainan. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini faktor yang mencangkup latar belakang dan pengalaman siswa di rumah dan kondisi sosial ekonomi siswa. Selanjutnya yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini faktor yang mencakup motivasi, minat, dan kematangan sosial serta emosi penyesuaian diri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hani Meliani. Dalam mata kuliah Kemampuan Berbahasa 1 ini, saya akan menjelaskan dan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Nah, saya ini akan menjelaskan mengenai tahap pelaksanaan membaca pemahaman, lalu teknik membaca pemahaman, dan juga strategi atau metode atau pendekatan yang dapat diterapkan pada membaca pemahaman. Mari kita simak baik-baik mengenai penjelasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai tahap prabaca. Nah, pada tahap ini biasanya terdapat kegiatan yang memberikan pertanyaan. Jadi, guru tersebut memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan sebagai stimulus agar siswa itu memberikan respon terhadap suatu teks bacaan. Karena pada tahap prabaca ini memiliki tujuannya untuk memotivasi siswa, menarik siswa agar tertarik pada suatu teks bacaan. Selain itu, dalam tahap prabaca ini biasanya guru melakukan kegiatan untuk mengaktifkan skemata pengetahuan awal siswa. Jadi dalam mengaktifkan skemata pengetahuan awal siswa itu, guru biasanya melakukan dengan berbagai teknik. Yang pertama, guru bisa menjelaskan atau menyebutkan judul bacaan teks dengan nyaring sehingga siswa dapat mendengarnya, dan juga guru itu memperkenalkan berbagai pelaku yang ada di dalam teks bacaan tersebut atau dalam suatu cerita. Yang kedua, guru membangkitkan minat dan motivasi siswa agar siswa itu semangat untuk membaca. Dan yang ketiga, guru itu biasanya meningkatkan stimulus atau memberikan stimulus-stimulus berupa pancingan agar siswa itu tertarik pada suatu bacaan, sehingga siswa lebih percaya diri dan mampu mengikuti proses kegiatan membaca dengan baik. Selanjutnya ada tahap membaca. Nah, pada tahap ini kegiatan inti ya, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan membaca secara langsung. Jadi siswa itu melakukan kegiatan membaca dengan secara menyeluruh dan untuk memahami betul-betul isi dari teks bacaan tersebut. Dan dalam tahap ini biasanya siswa menandai bagian-bagian yang memang penting dan juga itu merupakan suatu inti dari suatu teks bacaan tersebut. Selain itu juga siswa biasanya membuat intisari atau ikhtisar dari suatu teks bacaan. Tahap yang selanjutnya, tahap ketiga merupakan kegiatan pasca baca atau kegiatan setelah membaca. Nah, pada tahap ini digunakan untuk membantu siswa agar ia mampu untuk memadukan informasi barunya dengan pengetahuan awal atau skemata yang telah dimilikinya. Jadi, siswa itu diharapkan mampu menghubungkan, memadukan antara informasi baru dengan pengalaman yang telah dimilikinya sebelum ia membaca. Untuk kegiatan pasca baca ini,
dikembangkan menjadi berbagai cara. Nah, caranya itu ada 4. Yang pertama, siswa diberi kesempatan untuk menemukan informasi lebih lanjut. Yang kedua, siswa diberi umpan balik berupa pertanyaan-pertanyaan sehingga guru mampu mengetahui kemampuan pemahaman siswa. Yang ketiga, siswa diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas sehingga ia mampu memahami lebih lanjut mengenai teks bacaan tersebut. Dan yang terakhir, siswa diberi kesempatan untuk mengorganisasikan materi yang akan dipresentasikannya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik membaca pemahaman. Teknik membaca pemahaman ini ada 4. Yang pertama, teknik baca pilih, teknik baca lompat, yang ketiga teknik baca layap, dan yang terakhir teknik baca tatap. Oke, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama itu ada teknik baca pilih atau selecting. Nah, pada teknik baca pilih ini merupakan suatu kegiatan membaca yang dilakukan dengan memilih suatu bacaan atau teks bacaan yang akan disesuaikan dengan tujuan para pembaca. Jadi, dia memilih bacaan yang sesuai dengan informasi yang ingin dia ketahui dan juga tujuan yang ingin dicapai. Teknik baca yang kedua, teknik baca lompat atau skipping. Nah, pada teknik ini merupakan suatu kegiatan membaca untuk menemukan suatu informasi dengan cara melompati atau melewati berbagai informasi yang tidak diperlukan dan tidak ingin diketahui gitu. Jadi hanya memerlukan beberapa informasi saja sehingga apabila tidak sesuai dengan keinginan atau tujuannya, maka ia lompati dan lewati informasi tersebut dalam suatu teks bacaan. Yang selanjutnya ada teknik baca layap atau skimming. Nah, pada teknik ini merupakan membaca sekilas atau membaca cepat untuk mengetahui isi sebuah teks secara umum. Jadi hanya ingin tahu suatu inti pokok pikiran dari teks bacaan gitu dengan cara membaca dengan cepat secara menyeluruh. Oke, yang terakhir ada teknik baca tatap atau scanning. Nah, pada membaca ini tekniknya dengan membaca cepat dan lebih spesifik untuk mengetahui berbagai informasi yang ingin diketahui. Jadi hanya ingin menemukan beberapa informasi saja, misalkan seperti ingin mengetahui suatu tempat, tanggal, dan lain sebagainya dalam suatu teks bacaan. Jadi pada baca tatap ini lebih mendalami pada suatu informasi yang ingin diketahui saja. Oke, pembahasan yang selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi dan metode yang dapat diterapkan pada proses kegiatan membaca pemahaman. Yang pertama itu ada strategi QAR, question, answer, dan relationship. Nah, untuk penjelasannya akan segera saya sampaikan saat ini juga. Jadi untuk strategi QAR ini merupakan suatu strategi atau salah satu strategi untuk membaca pemahaman. Nah, dengan cara question, membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghubungkan dengan teks yang akan ia baca. Jadi dihubungkan dengan pengetahuan awal siswa gitu. Dan juga answer, jelas ya. Jadi answer itu jawaban, membuat jawaban dari pertanyaan yang telah dibuatnya dengan cara mencari dan menggali lebih dalam lagi informasi yang sesuai dengan teks yang akan ia baca gitu. Dan selanjutnya setelah membuat pertanyaan dan jawaban dan menggali informasi yang lebih lanjut tersebut, siswa diharapkan itu untuk memprediksi apa yang akan ada pada bahasan suatu teks yang akan ia baca tersebut gitu. Jadi lebih singkatnya, yang pertama dengan kegiatan ini strateginya melakukan membuat suatu pertanyaan, dan yang kedua membuat jawaban dan menggali informasi lebih dalam, dihubungkan dengan bahasan yang akan dibahas gitu pada suatu teks bacaan yang akan dibaca. Dan yang terakhir itu memprediksi bahasan tersebut yang telah ia gali sesuai dengan teks bacaan yang akan ia baca. Oke, strategi yang selanjutnya ada SQ3R. Jadi itu tuh strategi survey, question, reading, recite, and review. Nah,
saya akan menjelaskan mengenai strategi ini, SQ3R. Tadi sudah dijelaskan ya, disebutkan bahwa SQ3R itu merupakan survey, question, reading, recite, and review. Oke, satu persatu saya akan menjelaskan. Yang pertama itu survei. Jadi survei itu secara singkat merupakan suatu kegiatan membaca sekilas. Jadi di sini siswa atau misalkan kita sebagai pembaca yang membaca pemahaman melakukan kegiatan membaca sekilas, membaca detail-detail secara singkat gitu. Jadi secara keseluruhan namun hanya garis besarnya saja. Yang selanjutnya question. Question itu merupakan pertanyaan. Jadi setelah kita membaca sekilas, kita membuat beberapa pertanyaan yang sesuai dengan teks yang telah kita baca. Yang selanjutnya reading. Reading itu membaca. Nah, membacanya itu lebih lanjut dibandingkan dengan survei. Jadi guru itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca lebih lanjut dan lebih dalam lagi, seperti kita itu dalam reading membaca setelah membuat pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah dibuat. Tuh. Selanjutnya ada recite. Nah, recite itu membuat jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat. Sesuaikan dengan tadi kita telah melakukan kegiatan reading, membaca lebih lanjut dan lebih mendalam lagi. Gitu. Dan yang terakhir itu review. Review itu membaca kembali dan meninjau ulang telah kita mensurvei, terus membuat pertanyaan, membaca kembali dan juga membuat jawaban. Kita lebih lanjut, dibaca kembali, didalami, diteliti, dan disesuaikan dengan tadi jawaban-jawaban yang telah dijawab sebelumnya pada tahap recite. Pada saat itu siswa diharapkan mampu mengkomunikasikan hasil dari bacaan yang telah dilakukan dengan menggunakan strategi SQ3R. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada strategi KWL. KWL ya, strategi KWL. Jadi KWL ini merupakan yang K itu know, apa yang kita ketahui gitu. Yang kedua want. Yang ketiga L learn. Jadi yang pertama itu K what we know gitu. Jadi apa yang kita ketahui. Sebelum membaca itu kita perlu mengetahui pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan yang telah kita miliki atau siswa miliki gitu. Jadi guru itu membimbing siswa agar dapat memikirkan apa sih pengetahuan yang telah mereka dapatkan, yang telah mereka ketahui selama ini gitu sebelum mereka membaca lebih lanjut. Nah, setelah itu want. Jadi setelah memikirkan apa saja yang mereka ketahui, si siswa itu diberikan bimbingan oleh guru agar mampu merumuskan suatu informasi dengan berupa membuat pertanyaan-pertanyaan terkait apa pengetahuan yang telah ia ketahui dan yang akan diketahui selanjutnya gitu pada teks bacaan yang akan diberikan oleh guru. Dan selanjutnya setelah itu pada tahap learn, belajar ya. Jadi pada tahap ini siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ia rumuskan, dan itu pun dilakukan setelah pada tahapan membaca teks bacaan yang sudah disediakan guru. Guru itu sebelum meminta siswa menjawab pertanyaan yang telah dibuatnya, harap ditanyakan terlebih dahulu apakah mereka sudah merumuskan pertanyaan-pertanyaannya atau belum. Apabila ada yang belum mengerti atau paham mengenai tahap strategi ini, diharapkan guru mampu memfasilitasi siswanya dan juga membimbing agar ia dapat mampu mengikuti kegiatan ini dengan strategi yang sesuai gitu. Strategi ini dapat dilakukan dengan baik gitu. Jadi pada intinya pada strategi ini yaitu memikirkan apa yang kita ketahui, mengingat-ingat gitu ya. Terus dan itu tuh disesuaikan dengan teks bacaan yang akan kita baca. Yang kedua itu merumuskan suatu pertanyaan-pertanyaan, dan yang ketiga itu kita meminta siswa itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ia rumuskan sebelumnya. Gitu. Selanjutnya ada juga metode ya. Metode
think, talk, write. Jelas dari katanya aja ya. Think, berpikir, talk, berbicara gitu, komunikasi, dan juga write, menulis. Jadi tahap pertama pada metode ini, yang pertama berpikir. Sama berpikir itu menghubungkan pengetahuan awal dulu yang telah dimiliki siswa, pengalaman-pengalaman, ataukah kita mengaktifkan terlebih dahulu memori, skemata yang dimiliki oleh siswa gitu pada tahap berpikir ini. Jadi mereka itu diminta untuk memikirkan apa sih yang mereka ketahui, pengetahuan apa saja yang telah mereka dapatkan gitu pada pengalaman dan lain sebagainya. Terus setelah itu, setelah mereka berpikir, mereka diminta untuk talk, berbicara gitu, menceritakan atau mengkomunikasikan apa yang telah ia pikirkan. Jadi apa yang mereka pikirkan tadi mengenai pengetahuan-pengetahuan mereka, pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan pengetahuan baru yang akan ia pelajari, jadi ia ungkapkan terlebih dahulu dalam metode ini agar lebih paham gitu untuk menuju pemahaman selanjutnya. Nah, setelah itu ada menulis, write, menulis. Nah, setelah dibicarakan, dikomunikasikan, siswa diminta untuk menuliskan hasil dari hubungan antara pengetahuan awal yang telah ia dapatkan sebelumnya dan juga dihubungkan dengan pengetahuan baru yang baru saja ia dapatkan pada saat membaca pemahaman. Nah, sekian mungkin untuk penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami dari kelompok 1 mata kuliah kemampuan berbahasa dengan materi tentang membaca pemahaman dan juga membaca literal. Untuk penjelasannya dan lain sebagainya, apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam kata, ucapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.